Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa NB Channel yang budiman dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia di malam hari ini. InsyaAllah kembali kita akan membahas kitab Ushulus Tsalatsah. Penjelasan dari kitab Ushulus Tsalatsah atau Tsalatsatul Ushul. 3 landasan utama: mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW. 3 landasan utama yang akan ditanya oleh malaikat pada setiap orang yang masuk ke alam kuburnya. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Maka penting bagi kita untuk mengenal dan mengetahuinya dan mempelajarinya. Dan kita masuk pada landasan yang kedua, yaitu mengenal Islam. Dan Islam disebutkan dalam hadis ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam yang merupakan bagian dari tingkatan ini artinya mengerjakan amalan-amalan zahir. Iman mengerjakan amalan zahir yang disertai dengan keimanan yang kokoh dalam hati. Ihsan mengerjakan amalan zahir disertai iman yang kokoh dalam hati, wabil khusus seorang itu betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya dan bahkan dalam kehidupannya. Dan kita masih pada pembahasan tentang Islam. Dan Nabi menyebutkan bahwa Islam itu ada 5 rukunnya, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Dan pada pertemuan sebelumnya, beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai yang pertama, rukun yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat dan maknanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi demikian, tidak berbuat kesyirikan, bertauhid kepada Allah. Yang kedua, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah belajari pada pertemuan sebelumnya ada 4 perkara yang merupakan konsekuensi dari persaksian ini, yaitu menjalankan perintah-perintah beliau, kemudian membenarkan setiap kabar dari beliau, kemudian yang ketiga menjauhi larangan dari beliau, dan yang keempat beribadah dengan syariat yang diperintahkan oleh Nabi SAW dan tidak berbuat bid'ah. Maka ini 4 perkara ketika seorang bersaksi bahwa 4 konsekuensi ketika seseorang bersaksi bahwa tidak ada, atau aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau membahas rukun Islam selanjutnya, yaitu sholat, dan disatukan nanti dengan zakat, karena nanti di antara dalil yang dibawakan berada pada satu dalil yang sama, di satu ayat yang sama. Dan ini kita tahu sebagai rukun iman yang kedua dan ketiga. Dan tentunya pembahasan beliau mengenai sholat dan zakat pada kitab ini pembahasan yang ringkas. Karena pembahasan di sini pembahasan yang ringkas, dan tujuan buku ini bukan menjelaskan tentang urusan fikih sholat dan fikih zakat, tapi menjelaskan secara umum bagaimana atau apa syariat Islam tersebut. Sehingga beliau tidak panjang lebar dalam menjelaskan tentang sholat dan tentang zakat. Untuk diketahui bahwa Islam itu punya rukun, dan 5 rukun ini perkara ibadah-ibadah yang agung, ibadah-ibadah yang besar. Maka beliau mengatakan, wa dalilus sholati waz zakati wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala. Dalil tentang salat dan tentang zakat dan tafsiran dari tauhid firman Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah.
Padahal mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Hunafa, dalam keadaan berpaling dari kesyirikan dan menuju atau condong kepada tauhid. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan diperintahkan untuk menegakkan salat dan mendirikan zakat. Dzalika dinul qayyimah, yang seperti itu adalah agama qayyimah, agama yang lurus. Maka ini dalil tentang hal tersebut, tentang salat dan zakat dari Al-Qur'an. Walaupun secara umum salat dan zakat sebagai bagian dari rukun Islam, kita mengetahuinya dari hadis Jibril yang sudah pernah kita bacakan ketika Nabi SAW ditanya malaikat Jibril, apa itu Islam? Maka Nabi menjawab dengan menyebutkan 5 rukun Islam ini. Ya. Namun di sini penjelasan atau dalil dari surah Al-Baqarah ini menguatkan. Ada yang menarik di sini, yaitu beliau menyisipkan sebuah penjelasan wa tafsirut tauhid. Karena di dalam surah tersebut juga ada tafsiran mengenai tauhid. Dan ini juga demikian pula menunjukkan perhatian besar beliau pada urusan tauhid. Jadi di dalil salat dan zakat ini ada tafsiran tauhidnya. Maka beliau berusaha untuk mengingatkan pembaca tentang hal tersebut. Ada tafsiran tauhid di sini. Lihat ya betapa pentingnya, seakan-akan ingin seperti itu. Ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka ini siapa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kata Allah, mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu aja perintah pada mereka. Mereka bukan diperintahkan untuk berbuat yang susah, yang sulit, enggak. Beribadah hanya kepada Allah, yang itu bahkan merupakan bagian dari fitrah manusia, sehingga mudah untuk dilakukan sebenarnya. Dan ini yang menjadi tafsir tauhid. Ya, tafsir tentang tauhid. Maka apa itu tauhid? Beribadah kepada Allah semata. Itulah orang bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah semata. Bukan sekedar beribadah kepada Allah. Atau bukan sekedar mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemberi rizki, ya, kemudian pengatur alam semesta. Bukan sekedar itu. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia tidaklah bertauhid dengan benar. Kalau dia tidak beribadah hanya kepada Allah, dia juga tidak bertauhid dengan benar. Dia beribadah kepada Allah, beribadah juga pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tidak bertauhid dengan benar. Maka tafsirut tauhid, beliau mengatakan ini, bagian ini. Wa ma umiru, orang kafir itu tidak diperintahkan untuk bertauhid. Perintah mereka bertauhid. Apa itu? Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan betul-betul ikhlas, menjadikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Hunafa, dalam keadaan sebagai orang-orang yang hanif. Apa itu hanif? Para ulama menjelaskan, yaitu orang yang menjauh dari kesyirikan dan kebatilan dan condong pada tauhid dan kebenaran. Itu orang yang hanif. Orang yang menjauh dari kesyirikan, kebatilan, keburukan, kemaksiatan. Dia condong kepada tauhid. Asas kebaikannya dan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka kadang kita mengatakan orang itu hanif. Artinya orang itu cenderung berbuat baik. Mungkin ilmunya masih belum paham berbagai macam permasalahan agama, tapi cenderung berbuat kebaikan, menjauh dari kejelekan. Kalau dia mengetahui sebuah kejelekan, dia akan tinggalkan kejelekan tersebut. Kalau dia mengetahui sebuah kebaikan, dia akan semangat untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan kebaikan terbesar adalah tauhid. Dan kerusakan dan kejelekan terbesar adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hunafa, dalam keadaan hanif, begitulah semestinya seorang mukmin, seorang muwahhid beribadah kepada Allah dengan semangat untuk terus menambah kebaikan-kebaikannya dan semangat untuk meninggalkan segala macam bentuk kejelekan dan keburukan.
Kemudian wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka ini yang menjadi dalil yang beliau sampaikan dalam poin ini. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hal ini, kedua hal ini, salat dan zakat di ayat ini dan dalam banyak ayat yang lainnya dalam Al-Qur'an. Wa aqimus salata wa atuz zakah, banyak sekali. Baik dalam bentuk seperti ini, berita bahwa mereka diperintahkan mendirikan salat, menunaikan zakat, atau dalam bentuk fi'il amr, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada 80 ayat lebih di mana ungkapan salat dan zakat disatukan dalam satu pembahasan, ya, dan menjelaskan tentang orang-orang yang baik bahwa mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka hal ini menunjukkan pentingnya hal tersebut. Yang satu, salat ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti kita akan bahas insyaallah tentang hal tersebut secara khusus. Sebagaimana zakat, hubungan kita dengan sesama manusia. Kedua-duanya harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Kita menjadi orang yang soleh dengan menegakkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kita juga menjadi orang yang baik dengan menegakkan kewajiban-kewajiban kita pada sesama manusia. Lewat salat, maka kita menegakkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat zakat, kita menegakkan kewajiban-kewajiban kita yang terkait dengan manusia. Yang nanti insyaallah akan kita bahas tentang kedua poin ini, namun pembahasan secara umum, bukan kita ingin membahas fikihnya, fikih salatnya, fikih zakatnya, namun secara umum. Hikmahnya, betapa pentingnya hal tersebut dan lain sebagainya. Di antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya kedua hal ini, salat dan zakat. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Bahwa Islam ini dibangun atas 5 perkara. Apa? Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Ini menunjukkan 5 rukun Islam yang kurang lebih serupa dengan hadis Jibril. Bahkan Nabi SAW mengatakan di awal hadis, Bunyal Islam. Islam itu dibangun dengan 5 perkara tersebut. Artinya tiang-tiangnya adalah kelima perkara tersebut. Ya. Di antara hadis yang lain yang menunjukkan pentingnya kedua perkara ini, dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sampai mereka mendirikan salat, sampai mereka menunaikan zakat. Maka perkara ini merupakan standar zahir keislaman seseorang. Standar zahir keislaman seseorang. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia menegakkan salat dan menunaikan zakat jika hartanya sudah mencapai harta yang wajib dizakati. Maka Nabi memerangi sampai hal tersebut terjadi pada manusia, pada orang yang diperangi Nabi SAW. Ini umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia ketika berperang. Jadi bukan kemudian maksudnya Nabi SAW pokoknya tiap orang yang enggak syahadat, enggak salat, enggak zakat akan diperangi, dihabisi oleh Rasulullah SAW sampai dia mau melakukannya, enggak. Dan enggak seperti itu praktek di masa Nabi SAW. Ada orang-orang kafir yang tidak sholat, tidak membayar zakat, tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, namanya orang-orang kafir, dan dibiarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau dalam peperangan, sampai apa perang itu selesai, bukan sekedar sampai menguasai musuh, ya, namun hatta yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kalau berperang, perangnya sampai musuh bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau dilakukan ini, asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqil Islam. Maka terjagalah dariku harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam. Boleh diambil kalau ada kewajiban-kewajiban yang tidak mereka tunaikan. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Hati mereka gimana? Benar-benar beriman enggak? Salatnya benar-benar salat karena meyakini wajibnya dan dia melakukan karena keimanan, mencari pahala dari Allah, demikian pula dengan zakatnya. Atau karena kemunafikan, dia hanya ingin selamat, hanya ingin aman, maka dia sholat biar kelihatan sebagai orang beriman. Dia membayar zakat sebagai kelihatan orang beriman. Wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya menilai yang zahir saja. Kita tidak bisa menilai batin orang lain, niat orang lain, hati orang lain. Wong diri kita sendiri saja kita tidak bisa menilai, apalagi hati orang lain. Maka ini menunjukkan pentingnya perkara-perkara tersebut, yaitu salat dan zakat. Dia bunyan Islam. Dia merupakan standar, indikator seseorang itu tidak lagi diperangi oleh Nabi SAW. Ya, selain membaca 2 kalimat syahadat, yaitu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan salat rukun Islam yang kedua, artinya yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat, zakat rukun Islam yang ketiga setelahnya. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Ya, dan mendirikan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan dalam banyak ayat yang lainnya, iqamatus shalah. Rasulullah juga di hadis juga demikian, ya. Wa iqamus shalah, mendirikan salat. Bukan sekadar as-shalah. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman di sini hunafa wa yuqimus shalah. Allah tidak mengatakan wa yusallun atau wa yusallu, bukan. Mereka salat, bukan. Tapi mendirikan salat. Ya, apa bedanya antara sekedar salat dengan mendirikan salat? Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa iqamatus shalah yatanawalul muhafadzah ala syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Kullu dzalikum min iqamis shalah al muhafadzah ala awqatiha. Ya. Yaitu orang yang menegakkan salat itu orang yang senantiasa menjaga salatnya. Menjaga syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga kewajiban-kewajibannya. Itulah orang yang menunaikan atau mendirikan, menegakkan salat. Dan dia salat tepat pada waktunya. Jadi kalau sekadar salat saja, boleh jadi orang itu salat tapi enggak wudu. Ya, enggak ada nilai apa-apa salatnya. Boleh jadi orang itu salat asar tapi malam-malam misalnya. Tidak perhatian dengan waktunya. Maka enggak ada nilai apa-apa salatnya. Ya, maka iqamus shalah adalah mendirikan salat dengan memperhatikan hal-hal yang wajib diperhatikan. Baik itu syarat-syaratnya, baik itu rukun-rukunnya, maupun kewajiban-kewajibannya. Dan bahkan mungkin dia menghiasi dengan amalan-amalan sunnah dalam salatnya. Itulah iqamatus shalah. Itulah orang-orang yang mendirikan salat. Dan salat di sini yang dimaksud adalah salat wajib, salat 5 waktu, ya. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Dan bagi orang-orang yang ingin menambah dengan salat-salat sunnah, maka ini kebaikan yang besar. Ingin menambah dengan salat duha, ingin menambah dengan salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ingin menambah dengan salat witir, ingin menambah dengan salat malam, salat tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, atau salat-salat sunnah yang lainnya, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Namun yang menjadi kewajiban adalah menegakkan salat 5 waktu. Bahkan ya, ada para salaf mengatakan, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarahnya, idza aradta an ta'rifa qadra al-islami indak, fanzur ila qadri salati indak. Apabila engkau mau tahu seberapa perhatianmu dengan agamamu, seberapa besar perhatianmu dengan agamamu, maka lihatlah bagaimana perhatianmu dengan salatmu. Masya Allah.
Sebuah perkataan yang cukup dalam, yang cukup penting bagi kita untuk dicatat, untuk diingat. Kita ingin lihat bagaimana kondisi diri kita dengan agama kita, dengan Islam kita. Seberapa perhatian kita dengan agama kita. Lihat bagaimana perhatian kita dengan sholat. Kalau kita perhatian atau seorang perhatian dengan sholat, ada azan datang, maka dia segera meninggalkan aktivitas-aktivitasnya. Dia segera berwudu, dia segera lebih utama lagi untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Ya, dia segera menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, menunaikan yang sunnahnya. Maka ini orang yang perhatian dengan agamanya. Tapi kalau ada orang azan, nantilah. Ya, dia dengar ada kerentak sholat, nanti sudah berapa lama, dia sholat biasa di rumah. Ada perhatian, tapi tentunya tidak seperti yang pertama, perhatian dia dengan Islam. Lebih parah lagi, azan cuek saja. Mau azan, mau apa, cuek saja. Dia aktivitas. Sudah lewat waktunya sholat, sudah cuek saja. Kalau ada kesempatan baru sholat. Ini orang yang gak punya perhatian dengan agamanya. Parahnya lagi mungkin dia maksiat ketika datangnya waktu sholat. Maka ini orang yang tidak punya perhatian dengan urusan agamanya. Maka orang yang parah seperti ini, hatinya parah, hatinya penuh dengan penyakit. Ya, orang-orang yang seperti ini. Maka idza aradta an ta'rifa qadra al-islami indak fanzur ila qadri salati indak. Kalau engkau mau melihat seberapa besar perhatianmu pada agamamu, pada Islam, maka lihatlah seberapa besar perhatianmu pada salat. Sebuah pernyataan yang cukup dalam, cukup bisa menjadi indikator bagi diri kita. Jangan kita kemudian tembakkan pada orang lain, tidak usah. Kita jadikan pada diri kita. Kayak apa diri kita ini dengan agama kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang serius dalam berislam? Perhatian dengan agama kita atau orang yang main-main? Lihat dari bagaimana salatnya seseorang. Demikian pula Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi SAW annahu dzakara as-salata yauman. Satu hari Nabi SAW menyebut tentang ibadah salat. Ya. Faqala, kata Nabi, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang berusaha menjaga salatnya, menjaga dia terus salat pada waktunya sesuai dengan syarat dan rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Dia jaga salatnya dalam perbuatan salatnya dan dia jaga secara umum salatnya dalam kehidupannya. Siapa yang demikian, kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan sinar, dan akan mendapatkan kesuksesan di hari kiamat. Subhanallah. Diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat itu akan digelapkan. Tidak ada yang mendapatkan cahaya kecuali orang-orang yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik dapat cahaya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dunia mereka ngaku Islam, tapi mereka sebenarnya tidak betul-betul berislam, tidak betul-betul beriman, bahkan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Maka orang beriman diberi cahaya, dan semakin terang cahayanya, seorang mukmin yang menegakkan salat 5 waktu. Dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan sinar, dan mendapatkan kesuksesan di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha. Kata Nabi kemudian, siapa yang tidak menjaga salatnya, baik tidak salat, bolong-bolong salatnya atau bahkan enggak salat, atau ketika melakukan sholat asal-asalan, wudunya enggak beres, rukunnya tidak diperhatikan, syarat-syaratnya tidak diperhatikan, kewajibannya tidak diperhatikan, sholatnya cepat, bacaannya enggak diperhatikan. Siapa yang seperti itu? Lam yakun lahu nurun wala burhan wala najatun yaumal qiyamah. Dia tidak dapat cahaya, tidak dapat sinar, dan tidak dapat kesuksesan di hari kiamat. Subhanallah. Na'udzubillah. Kita berlindung dari hal tersebut. Lantas apa yang terjadi? Wa kana yaumal qiyamah Aqarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia nanti di hari kiamat, kata Nabi, bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Masya Allah. Ya, disatukan dengan orang-orang kafir yang buruk kekafirannya tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa nama-nama ini disebut.
Karena di sana ada orang-orang yang lalai mengerjakan sholat, tidak menjaga sholat karena ngurusin harta. Ma'akorun, seperti korun. Ya, dia akan bersama dengan korun. Itu di barisan korun, orang yang lalai dari ibadah karena ngurusin harta. Ada orang yang lalai dari ibadah karena ngurusin kekuasaan. Ngurusin tanahnya, ngurusin kekuasaannya, jabatannya. Sampai lalai mengerjakan sholat. Maaf Firaun, kayak Firaun. Satu barisan sama Firaun. Satu gerombolan sama Firaun. Ya. Wahaman dan Haman. Haman ini pekerjanya Firaun. Sekretarisnya Firaun. Ya. Dia sibuk ya, ngurusin Firaun. Maka siapa yang begitu sibuk dengan pekerjaannya dalam urusannya dan dia melalaikan salat, satu barisan sama Haman, naudzubillah. Wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf ini tokoh gembong orang-orang musyrik Quraisy, tergabung dalamnya tiga hal ini: sibuk ngurus harta, sibuk ngurus jabatan, sibuk ngurus kerjaan. Ubay bin Khalaf. Maka siapa yang dia terpalingkan dari sholat karena urusan dunia, di hari kiamat dia akan bersama dengan orang-orang tersebut, bukan dalam kebaikan, naudzubillah, tentunya dalam keburukan, dalam api neraka. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Demikian pula dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian atau pembeda antara kita dengan mereka. Ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, salat. Kita salat, orang musyrik, orang kafir enggak salat. Ya. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan memang para ulama berselisih pendapat, orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dihukumi kufur atau tidak. Perselisihan yang kuat. Yang ini menunjukkan bahayanya meninggalkan sholat. Statusnya diperselisihkan, status keislamannya diperselisihkan. Subhanallah. Ya, dan sholat ini subhanallah. Enggak lama. Satu sholat paling 10 menit. Kita ngerjakan 5 sholat 50 menit. Allah memberikan waktu pada kita berapa? 24 jam. Maka bagaimana kita memberikan waktu hanya 50 menit saja? 24 jam itu kan kurang lebih berapa menit? 24 dikali 60. 1200, 1440 menit. 50 menitnya saja. Ya, hanya 50 menitnya saja. Kita bermunajat kepada Allah, menegakkan salat 5 waktu. Dan ini akan memberikan keberkahan yang besar pada hari-hari kita. Maka bagaimana kita tidak melakukannya, tidak semangat melakukannya, malas-malasan melakukannya. Subhanallah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salat ini satu kondisi di mana seseorang bisa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan salatnya. Dia berdoa ketika salatnya. Dia meminta kepada Allah ketika salatnya. Waktu mustajab. Ada ketika sujud, waktu mustajab. Ada ketika sebelum salam, waktu mustajab dalam doa. Dan isi sholat pun banyak doanya. Rabbi firli, warhamni, warzuqni, dan seterusnya di duduk antara dua sujud. Ada doa sebelum salam. Ada doa di surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sungguh itu perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jaga betul-betul salat kita. Jangan kita tinggalkan salat kita tanpa alasan, tanpa udzur. Ya. Memang di sana ada beberapa udzur, seperti wanita yang haid atau nifas, atau orang yang kehilangan akalnya, mungkin dia punya sakit kambuhan atau dia pingsan dan lain sebagainya. Ada udzur ya, ketika tidak ada akalnya untuk meninggalkan sholat. Selain itu tidak. Dan Allah pun memberikan keringanan-keringanan ketika seorang mengerjakan sholat. Kalau tidak bisa berdiri, dia bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, dia bisa berbaring. Ada menjamak sholat ketika dibutuhkan dalam kondisi kesulitan.
ada mengqashar salat ketika safar, dan keringanan-keringanan yang lainnya. Kalau wudunya memang tidak bisa, tidak ada air, dia bisa tayamum. Maka jaga salat kita, betul-betul jaga. Jangan sampai seseorang meninggalkan urusan salatnya. Dan satu hal yang cukup memprihatinkan, yang kadang-kadang terjadi pada sebagian kaum muslimin di negeri kita, wabil khusus yang mengerjakan ibadah umroh. Ya, ibadah umroh, dalam ibadah umroh kadang-kadang perjalanan kurang lebih 9 jam, 10 jam atau lebih. Sehingga terkadang orang melewati waktu sholat. Kadang dalam kondisi seperti itu dia tidak sholat. Dia tinggalkan sholat tersebut. Tidak ada udzur bagi dia sebenarnya untuk seperti itu. Dia bisa menjamaknya atau mengqasharnya, jamak qashar atau jamak saja kalau memang memungkinkan. Kalaupun tidak, dia bisa sholat di pesawat, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk boleh. Ya. Kalau memang tidak ada, betul-betul tidak ada air pun sedikit, masih bisa dipakai untuk berwudu sebenarnya. Ya. Kalaupun betul-betul tidak ada, dia bisa tayamum. Maka tidak ada udzur untuk tidak meninggalkan ibadah sholat 5 waktu ini. Wa yu'tuz zakah, dan wa yuqimus shalah, dan menunaikan sholat, mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakah, kemudian wa yu'tuz zakah, dan mendirikan atau menunaikan zakat. Subhanallah. Zakat ini tadi sholat hubungan dengan Allah, zakat ini hubungan dengan sesama manusia. Zakat ini membersihkan harta seseorang. Zakat ini membersihkan jiwa seseorang juga. Bersihkan jiwanya dari sifat-sifat buruk, sifat pelit, sifat serakah, dan lain sebagainya. Dan membersihkan hartanya. Sehingga Allah dengan hanya 2,5% saja, sedikit sekali, bayangkan 2,5%, 1/40. Itu pun tidak semua harta dizakatkan. Harta yang disimpan sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisabnya jumlah tertentu, haul waktu tertentu. Kalau hartanya tidak mencapai nisab dan haulnya, tidak wajib dizakatkan. Kalau sudah mencapai itu, wajib dizakatkan. Ya, maka subhanallah. Ya. Membantu diri kita sendiri, untuk kebaikan diri kita sendiri. Membuat kita membantu orang lain dengan harta zakat kita. Ya, maka ini kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, syariat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat beliau Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Mereka punya ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab yang turun pada mereka terdahulu. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ajaklah mereka, serulah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mentaatimu dalam hal tersebut, membaca 2 kalimat syahadat, maka ajarkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mengerjakan salat 5 kali sehari semalam. Salat. Setelah 2 kalimat syahadat, ajarkan mereka salat. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Kalau mereka mentaatimu, sudah syahadat, sudah salat, maka ajarkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, yakni zakat. Sedekah yang wajib diantaranya zakat, ya. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Zakat itu bukan untuk Rasul, bahkan Nabi dan keturunannya enggak boleh memakan, menerima dan memakan harta zakat kecuali untuk disalurkan. Ya. Kata Nabi, zakat itu dari orang-orang kaya dikembalikan kepada orang-orang miskin, artinya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang tidak mampu, untuk orang-orang yang terdesak. Dan kalau kita lihat 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat mal, maka kondisinya adalah orang-orang yang lemah semuanya. Ya. Maka itulah zakat. Subhanallah. Dari yang kaya diberikan kepada yang miskin. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, "Ma naqasat shadaqatun mimmal."
sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Termasuk sedekah yang wajib, zakat. Tidak akan mengurangi harta, justru akan bertambah baik fisiknya maupun keberkahannya. Bertambah secara fisiknya jumlahnya, bertambah keberkahannya. Bagi orang-orang yang menunaikan zakat berapa? Hanya 1/40 saja. Dan juga diberikan kepada orang-orang yang betul-betul lemah, betul-betul miskin. Ada asnaf, ada 8 kelompok manusia yang Allah sebutkan yang berhak untuk mendapatkan harta zakat mal ini. Maka itulah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah. Ini pondasinya. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa yuqimus shalah. Di atas pondasi itu ada bangunan bagaimana seseorang menegakkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Sehingga hubungan baik dia dengan sesama manusia. Itulah Islam. Maka Allah sebutkan ayat setelahnya, dzalika dinul qayyimah wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang qayyimah, agama yang lurus, agama yang berharga, agama yang luar biasa. Tidak ada yang seperti itu. Ya, ada yang menjaga hubungan dengan Tuhan, kata mereka ya, tapi tidak dengan sesama manusia. Tidak diajarkan berbuat baik pada sesama manusia. Ada yang diajarkan katanya berbuat baik ini, tapi bagaimana ibadah Tuhannya suka-suka orang, masing-masing orang punya cara masing-masing. Islam mengatur salat dengan detail. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, dan Rasulullah mencontohkan pada kita bagaimana salat yang benar. Kemudian zakat. Zakat hubungan sama manusia. Itu pun tidak ditarik dari semua orang, ditarik dari orang kaya. Siapa orang kaya? Orang yang hartanya tersimpan ya sampai memenuhi nisab dan haulnya. Kaya. Orang tidak kaya tidak wajib dia bayar zakat. Boleh dia sedekah silahkan, tapi tidak wajib dia bayar zakat. Kemudian diberikan kepada orang-orang miskin, bukan diberikan kepada sesama orang-orang kaya, bukan, diberikan sama orang miskin. Sehingga mungkin mereka yang kekurangan hidupnya, yang fakir, yang terlilit hutang dan lain sebagainya, dari kalangan asnaf yang berhak mendapatkan zakat ini, mereka pun terbantu dengan hartanya orang-orang kaya tadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala a'lam bishawab. Ini pembahasan kita tentang salat dan zakat. Sekali lagi kita bukan akan mendalami hal ini secara fikihnya, tapi untuk menjelaskan tentang keutamaan dan kepentingan atau pentingnya dan kebaikan besar dalam agama kita yang mengatur tentang ini, dan ini bagian dari rukun Islam. Dan mengenal rukun Islam bagian dari mengenal Islam. Adapun tentang fikih, tata cara sholat, tata cara zakat, bagaimana apa saja harta-harta zakat yang wajib dikeluarkan, berapa nisab dan haulnya, maka silahkan bisa mengikuti kajian-kajian fikih. Mungkin ada juga di ANB channel ini, ya, fikih sholat dan fikih zakat dan lain sebagainya. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas tentang rukun Islam yang selanjutnya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Dan kita juga tidak akan membahas tentang hal tersebut dengan detail dalam urusan fikihnya, tapi yang akan kita bahas adalah mengenai kepentingan hal tersebut, hikmahnya, keutamaannya, ya, sebagai bagian kita untuk mengenal agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan dari kajian Salasatul Usul ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan keistiqomahan pada kita untuk bisa menegakkan salat, untuk bisa menunaikan zakat. Ya, Allah memberikan rezeki pada kita sehingga kita bukan mustahik saja, tapi muzaki, orang yang berhak membayar zakat, yang punya kewajiban untuk membayar zakat, bukan yang berhak menerima saja. Demikian pula semoga Allah memberikan pada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga kita istiqomah di atas ketaatan dan kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir kehidupan kita akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami bahas. Ada pertanyaan tidak, Mas Zuri? Tidak ada, belum ada pertanyaan. Kalau gitu kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.